Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Imelda dari Ekonomi 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat yang menyebabkan peningkatan jumlah produksi barang dan jasa di suatu negara pada periode tertentu. Lalu, indikator pertumbuhan ekonomi itu yang pertama ada Gross Domestic Product atau GDP. GDP adalah pendapatan nasional yang menghitung produksi atau pendapatan semua warga negara yang ada di dalam negeri, baik warga negara Indonesia atau warga negara asing. Dalam bahasa Indonesia, GDP disebut sebagai produk domestik bruto. Yang kedua, itu ada Gross National Product atau GNP. GNP adalah pendapatan nasional yang menghitung produksi atau pendapatan semua warga asli yang tinggal di suatu negara maupun yang berada di luar negeri. Dalam bahasa Indonesia, GNP disebut sebagai produk nasional. Selanjutnya, ada rumus pertumbuhan ekonomi. Rumus pertumbuhan ekonomi yaitu PDBT dikurang PDBT min 1 dibagi PDBT min 1 dikali 100%. Nah, PDBT itu PDB tahun yang ditanya, sedangkan PDBT min 1 itu PDB tahun sebelumnya. Selanjutnya ada teori pertumbuhan ekonomi klasik. Yang pertama, itu ada Adam Smith. Menurut Adam Smith, perekonomian akan tumbuh dan berkembang jika ada pertambahan penduduk yang memperluas pasar dan mendorong spesialisasi. Yang kedua, itu ada David Ricardo. David Ricardo berpendapat bahwa pertumbuhan penduduk yang semakin besar akan menghasilkan tenaga kerja yang banyak, sehingga upah menurun dan perekonomian menjadi stagnan. Yang ketiga, itu ada Thomas Robert Malthus. Menurut Robert Malthus, pertumbuhan penduduk yang besar akan menyebabkan krisis pangan, sehingga akan terjadi kelangkaan makanan. Selanjutnya ada teori pertumbuhan ekonomi neoklasik. Yang pertama itu ada Harold Domar. Menurut Harold Domar, perlu adanya pembentukan modal atau investasi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang teguh atau steady growth. Yang kedua, itu ada Schumpeter. Menurut Schumpeter, pertumbuhan ekonomi sangat ditentukan oleh kemampuan kewirausahaan atau entrepreneurship. Selanjutnya itu ada Robert Solow. Menurut Solow, dalam jangka panjang, tingkat tabungan dapat menentukan modal dalam proses produksi. Artinya, semakin tinggi tingkat tabungan, semakin tinggi pula modal dan output yang dihasilkan. Teori yang ketiga itu ada teori pertumbuhan ekonomi historis. Yang pertama itu ada Friedrich List. Menurut List, pertumbuhan ekonomi dikelompokkan menurut kebiasaan masyarakat dalam menjaga kelangsungan hidupnya melalui tata cara produksi. Yang kedua, itu ada Werner Sombart. Menurut Werner, pertumbuhan ekonomi terjadi karena masyarakat memiliki susunan organisasi dan ideologi masyarakat. Yang ketiga, Walt Whitman Rostow. Pertumbuhan ekonomi melalui 4 tahapan, yaitu tradisional, transisi, lepas landas, dan menuju kematangan. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi itu ada sumber daya alam, ketersediaan mineral, tanah subur, hutan, dan energi. Yang kedua, ada sumber daya manusia, seperti kualitas pendidikan, keterampilan, dan kesehatan. Yang ketiga, ada modal fisik, infrastruktur, mesin, teknologi produksi. Yang keempat, itu ada kebijakan pemerintah, seperti stabilitas politik, hukum, dan regulasi ekonomi. Yang terakhir, ada inovasi dan teknologi.
seperti peran riset dan pengembangan dalam meningkatkan efisiensi produksi. Selanjutnya, ada dampak pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, dampak positif. Dampak positifnya ialah pendapatan masyarakat meningkat, lapangan kerja bertambah, produksi barang dan jasa meningkat, kesejahteraan meningkat, dan kemiskinan berkurang. Dampak negatifnya adalah ketimpangan pendapatan, kerusakan lingkungan, urbanisasi berlebihan, dan kesenjangan antar wilayah. Sekian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.